Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya percaya pada pagi hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang tidak pernah terhitungkan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau pada saat hari ini saya ingin menyampaikan tentang setia dalam perkara kecil. Banyak sekali orang-orang yang menganggap remeh hal ini. Seringkali masalah yang kecil itu sampai diabaikan karena melihat dengan perkara-perkara yang besar. Dunia memang mengajarkan demikian. Jadi dunia berkata kalau kita bisa sukses dalam perkara besar, pasti untuk perkara-perkara kecil akan dapat dengan mudah kita selesaikan. Jadi kebanyakan orang berpegang pada cara pandang ini, yaitu dengan terus mengejar kehebatan dalam hal-hal yang besar, namun untuk setia hal-hal yang kecil merasa tidak terlalu perlu atau tidak diperhitungkan. Nah, kita di sini tidak berbicara tentang cara pandang dunia, Bapak Ibu, tapi kita berbicara apa yang dikatakan Alkitab. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Lukas 16 ayat 10. Kita bisa lihat Alkitab kita di rumah masing-masing atau yang dalam perjalanan kita bisa mendengarkan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui ayat ini supaya kita setia dalam hal-hal yang kecil. Untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil dahulu sebelum kita dapat setia dalam perkara-perkara yang besar. Orang yang bisa mengatasi perkara besar pastilah akan dimulai dari sesuatu yang kecil, Bapak Ibu. Jadi kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita satu perkara-perkara yang besar untuk boleh kita lakukan, untuk boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita lihat dalam Alkitab kita, ada salah satu kisah dalam Alkitab kita, yaitu tentang keberhasilan Daud melawan Goliat. Pasti kita semua sudah tahu kisah ini, di mana Daud adalah dia seorang penggembala domba. Jadi selain Daud ini diurapi oleh Tuhan, dia juga adalah seorang penggembala domba. Di saat ada domba-domba yang akan diterkam oleh hewan-hewan buas, baik itu singa, beruang, dan segala macam, pasti Daud akan melawan dengan segenap hidupnya. Dengan segala yang dia punya, dia pasti akan melawan hewan-hewan buas tersebut untuk melindungi domba-dombanya. Kemudian di sini Goliat dalam Alkitab, kalau kita lihat Goliat ini memiliki perawakan yang sangat besar, tubuh besar dan kuat. Sedangkan Daud, dia memiliki perawakan yang kecil. Dia adalah seorang penggembala domba, tapi Goliat, dia adalah tentara Filistin yang sangat kuat dengan tubuh yang besar. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, Daud diurapi oleh Allah. Daud diurapi oleh Tuhan. Tapi kenapa Daud dapat mengalahkan Goliat? Jadi Daud dapat mengalahkan Goliat karena dia setia dalam perkara yang kecil. Sebagai penggembala domba, dia akan melindungi dombanya. Demikian juga waktu dia melawan Goliat, dia akan melakukan dengan segenap hidupnya untuk melawan Goliat dengan cara apapun. Jadi Daud dari perkara-perkara kecil ini, karena dia sudah setia, maka dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti dia melawan Goliat. Itu salah satu contoh. Kemudian ada contoh yang lain, kalau kita lihat, yaitu tentang kehidupan Yusuf. Semasa hidup Yusuf, waktu dia ada di dalam rumah Potifar, dia sebagai pelayan. Dia melakukan hal-hal yang kecil, bukan melakukan hal yang besar. Dia dengan setia sebagai pelayan
di tempat Potifar dengan setia, maka dia dipercaya oleh Potifar untuk menjaga harta miliknya. Tuhan mempercayakan dan memberikan hikmat kepada Yusuf. Kemudian Tuhan juga menyertai Yusuf, makanya kenapa Potifar memberikan kepercayaan dan kekuasaannya kepada Yusuf untuk menjaga harta miliknya. Dan dari situ Potifar juga diberkati karena keberadaan Yusuf. Itu adalah 2 contoh dalam Alkitab. Masih banyak lagi contoh tentang kesetiaan. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang sering kali kita jumpain. Yang pertama yaitu membuang sampah. Itu adalah salah satu contoh kecil yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membuang sampah kita juga akan menjaga lingkungan kita. Kemudian contoh yang kedua yang sering kali kita temui yaitu merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur adalah satu hal yang sederhana Bapak Ibu. Sangat sederhana. Nah, tapi seberapa banyak orang begitu bangun tidur akan merapikan tempat tidurnya. Nah, di sini saya teringat akan satu kisah, yaitu pensiunan Jenderal Angkatan Laut di Amerika, yaitu dia dalam satu bukunya dia memberikan kunci keberhasilannya, yaitu salah satunya yaitu merapikan tempat tidur. Dengan merapikan tempat tidur yaitu dia belajar untuk disiplin. Selama 37 tahun karirnya, dia melakukan hal tersebut dengan tidak bosan. Dia selalu setiap hari melakukan hal tersebut. Sederhana, merapikan tempat tidur. Sehingga dari situ dia belajar disiplin dan menjadi seorang jenderal yang berhasil. Nah, ini adalah satu hal yang sederhana. Kemudian contoh yang lain yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berkendara, kita pastinya akan menemukan kita berhenti di satu lampu merah atau tanda-tanda marka jalan. Nah, di situ kita bisa belajar untuk mentaati peraturan-peraturan. Satu hal yang sederhana, tapi dari situ yang kelihatan kalau kita bisa mentaati peraturan-peraturan tersebut, dari satu hal yang kecil, kita berhenti di lampu merah, mungkin kurang lebih sekitar 2 menit, 3 menit paling lama ya. Nah, dari situ kita belajar untuk bersabar. Dari hal yang kelihatan. Nah, sekarang kalau yang tidak terlihat, kita langgar, kita sepelekan, kita abaikan. Bagaimana dengan kita bisa mentaati Allah kita, bisa mentaati Tuhan kita. Setiap aturan, setiap yang Tuhan telah sampaikan kepada kita, bagaimana kita bisa mentaatinya. Sedangkan yang peraturan yang seringkali kita temukan saja seringkali kita langgar. Itu adalah satu hal yang sederhana yang seringkali kita temukan. Dan banyak sekali contoh yang lain. Saudaraku sekalian, nah kita mau belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Karena dari kita setia dari perkara yang kecil, Tuhan yang akan memberikan kepada kita kepercayaan yang besar. Jadi kita jangan anggap rendah perkara yang kecil atau perkara yang sangat mungkin kita anggap sepele. Kita jangan anggap rendah. Dimanapun kita berada, mungkin kita sebagai karyawan, mungkin kita sebagai pelajar, mungkin kita sebagai hamba Tuhan, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai segala macam. Kita bisa mentaati, kita bisa setia dalam satu perkara yang kecil. Dari situ Tuhan akan memberikan kepada kita satu kepercayaan yang besar. Puji Tuhan, dalam Lukas 16 ayat 10 tadi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Puji Tuhan,
Demikian renungan kita pada hari ini, biarlah dapat memberkati kita semua untuk kita boleh setia dalam perkara-perkara kecil. Puji Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa supaya kita boleh diingatkan kembali, supaya kita setia dalam perkara yang kecil. Terima kasih Tuhan, kami begitu bersyukur Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan itu baik dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan Yesus akan penyertaan Tuhan. Kami begitu bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dan memimpin kami Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kami telah diajarkan Tuhan untuk kami boleh setia dalam perkara-perkara yang kecil Tuhan. Mungkin kami seringkali menganggap sepele masalah-masalah yang kecil, tapi kami rindu Tuhan, mulai hari ini kami belajar untuk kami boleh setia dalam perkara-perkara yang kecil, karena kami percaya apabila kami Tuhan setia dalam perkara-perkara yang kecil, kami dapat mengatasi setiap perkara-perkara yang besar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan, memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.